Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi baik. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Apa alasannya? Sakit dan izin. Oke, jadi baik. Sebelum mulai pelajaran kita, Ibu minta kita untuk nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu orang maju pimpin lagu. Kita semua berdiri ya. Berdiri, bangun. Tahu tidak nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Jadi suaranya agak besar. Nona tahu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita tepuk apa? Tepuk fokus terlebih dahulu. Satu orang pimpin. Bella pimpin. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, menulis, fokus. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Dan baik, setelah fokus tadi, Ibu harap semua kalian dapat fokus pada materi yang akan diberikan agar semua materinya dapat disampaikan dengan baik. Jadi sekarang Ibu mau tanya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi apa? Tentang apa? Norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja peraturan yang biasa kalian lakukan? Ada yang ada di rumah dan yang di sekolah. Peraturan yang sering kalian lakukan apa? Aturan apa? Oke, di sekolah oleh bilang berpakaian yang lengkap di sekolah. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Membantu guru piket. Kalau di rumah apa aturan yang biasa kalian lakukan di rumah? Membantu orang tua. Apa lagi? Tidak boleh maki. Tidak boleh maki, tapi dengan kamu maki paling tua. Apa lagi? Selain itu, tidak ada lagi di rumah, hanya itu saja. Tidak boleh mencuri. Oke. Jadi semua yang kalian sebutkan tadi itu sudah benar semua, yaitu itu yang ada di dalam norma. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu norma? Oke, silakan. Norma adalah aturan atau kaidah yang termasuk di lingkungan masyarakat. Oke, kita tepuk wow untuk siapa nih? Berlian. Tepuk wow untuk Berlian. Tepuk wow. Oke,
manusia yang tidak tertulis dan juga yang ada juga yang tertulis. Kalau yang tertulis itu norma apa? Norma yang tertulis itu norma apa? Yang tidak tertulis norma kesusilaan, agama, kesopanan, dan sosial. Oke. Yang berikutnya fungsi norma. Apa fungsi norma? Memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu. Sudah, oke. Norma itu memberi batasan berupa perintah atau larangan. Sekarang coba sebutkan salah satu contoh norma kesopanan. Apa itu? Larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma kesopanan, contohnya apa itu? Oke, menghargai orang yang lebih tua. Kita tepuk paus untuk Bella. Tepuk, wow. Oke, selanjutnya jenis-jenis norma. Ada norma apa saja yang di depan? Yang pertama, norma kesusilaan. Kamu baca dari kamu. Norma kesusilaan itu Peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh, bersama jujur, menghormati orang lain. oke. Sekarang ibu mau tanya, kelas 5 sudah bersikap jujur? Sudah belum? Menghormati orang lain sudah belum? Oke, semoga benar-benar sudah ya. Yang kedua, bagaimana? Norma agama. Norma yang berasal dari ajaran agama berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Contoh, menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak mencuri. Oke, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Kamu ada yang doa masih main gila tidak? Ada tidak? Ada. Kira-kira itu kamu melanggar norma agama atau tidak? Terus mencuri, kalian pernah mencuri atau tidak? Yakin? Yakin tidak pernah mencuri? Jawab saja ragu-ragu. Saya ada yang pernah mencuri. Mencuri berpoinnya teman itu. Oke, lanjut. Yang berikutnya norma sosial. Kelompok yang kamu baca norma sosial. Aturan yang tertulis yang diterima oleh masyarakat berfungsi untuk mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Contoh, menjaga kerukunan, membantu sesama tanpa pamrih. Oke, menjaga kerukunan, membantu sesama tanpa pamrih. Kamu di sini pernah menjaga kerukunan tidak dalam kelas? Dalam kelas dulu? Pernah tidak? Jangan sampai satu orang, dua orang pelayan main dia pukul terus. Tidak boleh. Pernah tidak? Berarti kamu hidup yang rukun. Kalau dua orang pelayan
Untuk yang berpakaian sopan itu kebetulan kita yang perempuan kan pakai rokok harus sopan duduk, apalagi kita punya meja ini tidak ada penghalang dari duduk sopan-sopan. Dengar? Bisa tidak yang perempuan? Bisa. Oke. Yang berikutnya norma hukum. Baca norma hukum. Aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Contoh, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak. Oke, mematuhi peraturan lalu lintas. Sekarang ibu mau tanya, umur kalian sekarang berapa? Tahun. Kalian sudah ada yang bisa bawa motor? Dengar, tidak menjadi masalah kalau dia bisa bawa motor dan umur dia baru 11 tahun. Dengar, umur dia baru 11 tahun. Orang harus punya SIM dulu baru bisa mengendarai kendaraan. Dia umur baru 11 tahun, itu bisa dikenai sanksi yang berupa ancaman hukuman. Mau masuk penjara? Penjara di bawah umur, mau? Mau. Jangan lagi lihat aturan. Ini norma hukum. Oke, sampai di sini saja dulu. Ibu putar videonya, kamu simak baik-baik. Apa yang ibu jelaskan tadi dicatat, karena sebentar ibu tanya satu-satu. Norma kesusilaan itu apa, norma hukum itu apa? Ibu tanya satu-satu sebentar. Ada video ya. Sekarang simak videonya, di sini ada penjelasannya dicatat. Sebentar ibu tanya satu-satu. Siap. Simak videonya 1, 2, 3. Kamu pernah tahu tentang norma itu gimana? Norma agama itu kan makanya saya seorang muslim. Saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya akan mendapatkan pahala. Ada lagi yang kayak taat kepada orang tua itu kan, kalau kita taat, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya betul, dan itu ada lagi yang norma hukum. Dan kalau kita melanggar hukumnya, kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Yes, betul. Ada lagi norma kesopanan. Yang sebenarnya orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita membeli seseorang sesuatu itu harus dengan tangan kanan, yang sopan dibanding dengan tangan kiri. Nah seperti itu kan? Iya, ada lagi norma kesusilaan. Karena kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita dan kita selalu dapat menjalankan hidup kita dan masyarakat. Amin. Kita simak videonya sama-sama. Dari tadi itu yang bahas tentang norma yang berlaku di masyarakat. Ada norma apa
norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Oke. Sekarang Ibu minta kita untuk dalam 3 kelompok kita bahas sama-sama ini KPD yang akan kita ambil. Itu sudah dalam kelompok. Bahas sama-sama tentang perwakilan kelompok 2 orang melaporkan hasil kerja masing-masing kelompok ke depan. Dimulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3 silakan maju ke depan 2 orang. Ya. Dia siapa? Oh, moderator. Suara agak besar, teman-teman yang lain dengar. Terima kasih waktu dan kesempatan kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nama saya Franciscus Aminatari. Nama saya Daniel Rastomo. 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. 2. Sebutkan 3 jenis norma yang ada di masyarakat. 1. Norma agama. 2. Norma hukum. 3. Norma kesusilaan. 3. Mengapa kita harus menaati norma dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi rukun dan bersatu. 4.
Akan diberikan Apa yang terjadi jika kita melanggar norma hukum? Nomor 5. akan diberikan hukum atau sanksi. Oke. Satu contoh norma agama yang harus kita patuhi. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, dari presentasi kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita tepuk wow untuk kelompok 3. Tepuk wow. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Baik, sudah. Kelompok 1 dan kelompok 3 kita perhatikan teman di depan. Selamat siang Amerika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat. Nomor 2, sebutkan 3 jenis norma yang ada di masyarakat. Ada norma kesopanan, norma agama, dan norma sosial. Nomor 3, mengapa kita harus menaati norma dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita saling rukun dan saling menghargai. Nomor 4, berikan satu contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai satu sama lain. Nomor 5, apa yang terjadi jika melanggar norma hukum? Yang terjadi kita akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Nomor 6, sebutkan satu contoh norma agama yang harus kita patuhi. Jawabannya, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Demikian kelompok kami. Terima kasih. Oke, dari presentasi kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada kita tepuk wow untuk kelompok 2. Tepuk wow. Silakan duduk. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu. Selamat siang. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja bersama. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebutkan 3 jenis norma yang ada di masyarakat. Norma agama, kesopanan, hukum. Mengapa kita harus menaati norma dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak melakukan sanksi? Berikan satu contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Sopan dalam berbicara dan sopan memberikan barang dengan menggunakan tangan kanan. Apa yang terjadi jika kita melanggar norma hukum? Akan diberikan sanksi berupa penjara atau denda. Sebutkan satu contoh norma agama yang harus kita patuhi. Melaksanakan toleransi terhadap agama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, kita tepuk wow untuk kelompok 1. Tepuk wow. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok
berharap materi yang diberikan hari ini dapat kalian ingat, karena ini tentang norma yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, dari materi yang kita belajar hari ini, ada yang belum dimengerti? Sudah? Oke. Jadi baik, kita akan membuat kesimpulan dari materi yang kita terima hari ini. Baca sama-sama ya kesimpulan. Kesimpulannya, belajar lagi untuk menutupi kegiatan kita hari ini. Satu orang pimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu pada saat kami melakukan aktivitas. Sekarang kami akan beristirahat. Lindungilah kami agar tidak cedera pada saat istirahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah